Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan dan segala nikmat yang lainnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak pada kesempatan kali ini kembali hadir menyapa kalian melalui layar HP kalian dalam bentuk video agar kalian bisa berjumpa, bisa melihat dengan Bapak, dan hari ini pun kegiatan kita cukup banyak karena kita akan membahas materi yang pekan lalu kita sudah sampaikan, kalian sudah mempelajarinya, dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan mencoba memberikan penjelasan secara detail agar kalian lebih memahami materi yang sudah kalian pelajari pada pekan lalu. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca doa. Mari kita bersama-sama. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sesuai dengan petunjuk informasi yang sudah Bapak sampaikan pada pekan lalu, kalian pekan lalu sudah membaca materi dari buku paket tentang materi bab 1, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian juga sudah melakukan mengisi evaluasi penilaian diri terkait tentang keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan pertemuan pagi ini Bapak akan menjelaskan materi terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai nanti terkait tentang evaluasi penilaian diri yang sudah kalian kerjakan. Baik, video ini akan menjadi 3 bagian. Video pertama adalah topik bahasan pertama, yaitu topik tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian topik kedua, nanti dalam video kedua, berisi topik kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Kemudian topik ketiga, dalam video ketiga nanti adalah tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pembahasan penilaian diri yang sudah kalian kerjakan. Nanti ada 3 video, maka silakan kalian saksikan semuanya agar kalian bisa memahami secara utuh materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kegiatan kita mulai. Bapak akan men-share screen. Di tampilan layar HP kalian akan muncul layar tampilan PowerPoint untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Sebentar. Baik anak-anakku semuanya, di layar HP kalian sudah muncul tampilan
slide PowerPoint yang sudah Bapak buat terkait tentang topik 1, topik pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tujuan dari tema ini, dari kompetensi dasar yang akan kita bahas pada bab pertama ini, tujuannya yang pertama adalah mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai topik pertama ini, kita akan bahas nanti terkait tentang pengertian terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Asmaul Husna. Itu nanti akan bisa kita sampaikan pada video kedua dalam topik kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya, nanti yang ini menjadi video ketiga yaitu topik ketiga terkait tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yang keempat menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Ini sebagai evaluasi diri yang sudah kalian isi kemarin dan nanti akan kita bahas terkait tentang jawaban-jawaban yang sudah kalian isi. Oke, 4 hal inilah yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita di pertemuan dalam bab 1 ini. Baik anak-anakku, terkait tentang rukun iman, ketika kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah menjadi salah satu rukun iman. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu terkait tentang rukun iman. Bapak yakin kalian semua sudah hafal, sudah pernah belajar, sudah mengetahui apa itu rukun iman? Rukun iman terdiri dari 6. Kalian tahu semuanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, kemudian yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Ini sesuai dengan dalil dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW. Ini kutipan hadisnya sebenarnya panjang, tapi terkait tentang rukun iman kita potong potongan hadisnya, yaitu qala fa'birni 'anil iman qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi qala shadaqta. Kemudian ia berkata lagi, beritahulah tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Jadi dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mendekati Rasulullah dan menyampaikan materi, menyampaikan ilmu terkait tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Bapak kutipkan tentang rukun iman adalah kutipan terkait hadis yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik anakku semuanya, intinya adalah rukun iman ada 6. Bapak yang kalian semua sudah hafal, dan kita akan membahas yang pertama ini di kelas 7 semester 1, iman kepada Allah. Nanti iman kepada malaikat akan kita bahas pada semester 2 kelas 7. Kemudian iman kepada kitab dan iman kepada rasul nanti akan dibahas, kalian temui, akan kalian pelajari pada kelas 8, dan pada kelas 9 nanti kalian akan belajar tentang iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik dan buruk. Jadi ada 6 rukun iman yang akan kalian dapatkan, akan pelajari selama jenjang di SMP. Oke, sekarang kita langsung melanjutkan ke pengertian iman kepada Allah. Anak-anakku semuanya, kalian sudah membaca bukunya, kemudian Bapak akan menjelaskan, mengulangi kembali, yaitu pengertian iman kepada Allah. Secara harfiah, secara kata, iman adalah artinya percaya atau yakin. Jadi iman adalah percaya atau yakin. Kalau kamu dikatakan orang beriman, berarti orang yang percaya, orang yang yakin. Nah, secara istilah iman yaitu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi secara istilah iman itu memiliki 3 makna, 3 kandungan yang semuanya saling terkait, tidak boleh antara satu dengan yang satu, tidak ada. Iman yang pertama adalah meyakini dalam hati, jadi hati kalian, hati kita semua meyakini. Jadi kalau kita dikatakan beriman, kita harus yakin dalam hati kita, bahwa di hati kita meyakininya.
Kemudian diucapkan dengan lisan. Jadi lisan kita pun juga mengikrarkan, mengucapkan tentang keimanan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi di hati kita, di lisan kita juga mengucapkan dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Itulah yang dikatakan pengertian dari iman. Jadi ada ketiga makna, ketiga kandungan yang semuanya harus saling terkait. Jika kalian hanya meyakini saja dalam hati, tapi kalian tidak mengikrarkan dalam lisan, apalagi juga tidak membuktikan dengan amal perbuatan, maka itu tidak bisa disebut dengan orang yang beriman. Begitu juga kalian tidak meyakini dalam hati, kalian tidak mengucapkan dengan lisan, tapi kan hanya sekedar melakukan amal perbuatan saja, maka kalian juga tidak termasuk orang beriman. Maka ketiga hal tersebut di hati kalian, di lisan kalian, dan di perbuatan kalian itu harus saling terkait, harus menjadi satu. Itulah yang dikatakan menjadi orang yang beriman. Nah, tanda-tanda keimanan seorang bisa dilihat dari mana? Ya, orang beriman bisa dilihat dari perbuatan amal perbuatan mereka. Ya, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada dalam diri seseorang. Jadi tanda-tanda orang beriman adalah bisa kita lihat dari amal, perbuatan, sikap atau kepribadian yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Jadi bisa kita kelihatan, oh mana orang yang beriman, mana yang tidak. Itu bisa kelihatan dari amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, insya Allah akan imannya pun juga baik. Tapi ketika orang yang melakukan amal perbuatannya buruk, maka bisa diindikasikan bahwa keimanan mereka adalah juga lemah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita mengenal, kita tidak sekedar yakin saja, bagaimana caranya kita yakin, bagaimana caranya kita mengetahui, maka salah satunya adalah dengan kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ternyata mempunyai nama-nama yang baik dan indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalartikan nama-namanya, mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah, asmaul husna. Nah, pertanyaannya berapa jumlah asmaul husna? Nah, dalam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innalillahi tis'atan wa tis'aina. Tis'atan wa tis'aina. Sesungguhnya milik Allah 99 nama. Tis'atan wa tis'aina. 99. Innalillahi tis'atan wa tis'aina ma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalkannya maka pasti masuk surga. Nah, inilah jumlah Asmaul Husna Allah, ada 99 nama yang biasanya kalian bisa lihat di Al-Qur'an di halaman cover kedua, biasanya di sana tercantum Asmaul Husna 99 nama. Sudah hafal? Kemarin pekan lalu Bapak sudah meminta kalian untuk menyimak video lagu Asmaul Husna yang bisa kalian perdengarkan dan bisa kalian hafalkan. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan Asmaul Husna karena ternyata sesuai dengan hadis ini barang siapa menghafalnya maka masuk surga. Tapi tidak diartikan semata-mata hanya menghafal saja, tentunya menghafal, kemudian juga memahami, kemudian bisa mempraktikkan, meneladani, mencontohkan perilaku-perilaku yang mencerminkan terhadap Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, terkait dengan jumlahnya 99 nama, apakah nama Allah hanya 99 nama? Para ulama menyebutkan tidak terbatas pada 99 nama saja, walaupun disebutkan dalam hadis ada 99 nama, tapi diyakini bahwa Allah wallahualam, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan bersama Asmaul Husna sesuai dengan video yang Bapak tampilkan di berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik,
Ya Qudus ya Salam, Ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar, Ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahar, Ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim, Ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi, Ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir, Ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafiz ya Mukit, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'id, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Somad Ya Qadir ya Muqtadir, Ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awal ya Akhir, Ya Zahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'ali, Ya Bar ya Tawab, Ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami, Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani ya Dar, Ya Nafi ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Waris, Ya Rasid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Demikianlah Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna yang ada sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian pada materi pembelajaran kelas 7, kita hanya akan membahas, akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi awal tentang pengenalan pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, tadi sudah kita mulai terkait tentang materi pengenalan pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Asmaul Husna sebagai nama-nama Allah yang wajib kita ketahui, dan ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, video berikutnya akan Bapak bahas terkait tentang 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 7 ini, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita lanjutkan di video yang kedua nanti. Tetap simak terus video ini, video di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.